pendengar Radio Gema Edukasi, selamat sore. Apa kabar kalian di sore hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Kembali lagi saya Rahma dapat hadir di ruang dengar kalian dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 10. Dan hari ini kita akan membahas materi fisika. Di studio saat ini telah hadir Bapak Dr. Andes Agus Sugianto. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu Rahma, selamat sore insan edukasi. Ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran sore hari ini, kita dengarkan dulu yang satu ini. Selamat mendengarkan. Aku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena
Itulah tadi sebuah lagu yang mengawali perjumpaan kita hari ini. Segera saja kita mulai untuk membahas materi tentang gerak. Sekarang masuk tentang hukum Newton, tapi materinya adalah tentang gerak. Dan ini adalah bimbel untuk siswa-siswi kelas 10. Dan baik, kita langsung saja ke Pak Agus. Silakan Pak Agus untuk memaparkan tentang hukum Newton dan ini. Baik, terima kasih Bu Rahma dan Insan Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum Newton tentang gerak ya Bu Rahma. Ya. Jadi pada siswa dan Insan Edukasi juga Bu Rahma ya, setiap benda yang ada di dunia ini hampir semuanya pasti bergerak. Meskipun kita lihat benda-benda itu diam ya, tetapi kalau kita lihat acuan yang lain, misalnya bumi gitu ya, bumi ini kalau kita lihat acuannya dengan matahari, maka bumi ini akan bergerak. Maka benda-benda yang ada di bumi ini kalau dilihat dari matahari tentu akan juga kelihatan bergerak. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan bergerak itu? Karena kita kan sedang membahas hukum Newton tentang gerak ya. Ya, benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi benda tersebut terhadap suatu titik acuan. Nah, tinggal kita acuannya siapa begitu ya. Nah, kalau kita sedang duduk misalnya ya di kursi, kemudian di depan kita ada meja, maka kita katakan meja itu diam ya terhadap kita. Betul. Ya, tidak bergerak gitu ya. Tetapi lain halnya misalnya kita duduk di dalam sebuah mobil misalnya ya. Kita duduk di dalam sebuah mobil, kemudian mobil tersebut sedang jalan. Maka kita dikatakan diam terhadap setir mobil, kan gitu ya. Iya. Tetapi bagi orang yang berada di tepi jalan, maka kita dikatakan bergerak. Begitu. Betul. Ya, jadi relatif. Maka pengertian bergerak tadi adalah perubahan posisi benda itu terhadap titik acuan tertentu. Ya, begitu. Itu namanya gerak ya Pak ya? Ya. Karena bergantung pada titik acuan, maka gerak tadi dikatakan bersifat relatif. Gitu. Nah, contoh lain misalnya kita sedang naik sepeda motor misalnya ya. Kita sedang naik sepeda motor, kemudian melintas di depan sekolahan misalnya. Nah, maka kita dan sepeda motor tadi dikatakan bergerak terhadap sekolah, bangunan sekolah tadi, gitu ya. Ya, hal ini terjadi karena ada perubahan jarak antara sepeda motor dengan bangunan sekolah, gitu. Dia dikatakan bergerak. Nah, untuk lebih memahami bagaimana pembahasan kita tentang gerak dan hukum-hukumnya, maka kita bahas lebih lanjut pada uraian berikut ini. Baik, kita lanjut Pak. Ya. Nah, kalau kita tengok pada pembahasan kita sebelumnya, ya, kita sudah membahas gerak benda ini ya di kelas 10 ini, yang dinyatakan dalam kecepatan. Gitu ya, kemudian perpindahan, kemudian ada percepatan, gitu. Nah, pada bagian ini yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa benda-benda tersebut dapat bergerak, gitu ya. Kemudian apa yang membuat benda yang tadinya itu diam kemudian menjadi bergerak? Apa yang penyebabnya begitu ya? Kemudian gerakan itu kan kadang-kadang bisa cepat, bisa lambat. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa faktor yang mempercepat atau memperlambat benda tersebut? Gitu. Nah, kemudian juga ada pertanyaan lain, misalnya apa saja yang terlibat ketika suatu benda itu bergerak, misalnya membentuk lingkaran. Nah, kenapa kok dia bentuknya bisa melingkar membuat lingkaran, gitu ya. Nah, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan tadi, setiap pertanyaan tadi dengan mengatakan bahwa untuk melakukan semua itu semua diperlukan gaya. Nah, kata kuncinya begitu ya. Ada gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Nah, pada bagian ini kita membicarakan penyebabnya ya. Nah, kalau pada bab sebelumnya kita
pada kinematika itu tidak dibahas penyebabnya ya. Iya. Nah gitu. Nah sebelum kita membahas tentang hal ini, maka kita katakan bahwa ketika sebuah benda bergerak, kemudian kita pelajari penyebab geraknya, maka ini disebut dengan dinamika. Oh, penyebab itu dinamakan penyebabnya dinamika. Ya, Oke. dinamika gerak. Maka hal-hal yang ilmu yang mempelajari penyebab gerak itu disebut dengan dinamika gerak. Iya. Ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang dinamika gerak ini, nah kita nanti akan bahas dulu mengenai konsep gaya ini secara kualitatif. Ya, karena ada konsep yang secara kualitatif, nanti juga ada yang secara kuantitatif ya, yang bisa ada kita dua hitung. konsep ya Pak ya. Ada bisa kita konsep gitu Oke. ya. Nah, gaya pada prinsipnya adalah merupakan suatu besaran yang menyebabkan benda bergerak. Iya. Nah, jadi benda-benda ini bisa bergerak karena adanya gaya gitu ya. Salah satu contoh misalnya ketika kita mendorong mobil ya, misalnya mobil yang mogok sedang ya. mogok misalnya gitu ya. Nah, kita atau rombongan orang-orang yang ini sedang mendorong ini memberikan gaya kepada mobil. Nah, gitu ya, kita berikan gaya. Iya. Sehingga mobil tersebut supaya bisa Bergerak. Iya. Contoh lain misalnya olahraga ya, olahraga bulu tangkis. Nah, shuttlecock itu ya, dia bisa terbang ke sana, ke sini ya. Setelah dipukul menggunakan raket gitu ya. Artinya raket itu memberikan gaya kepada shuttlecock gitu. Gaya itu bisa disebut juga dorongan nggak sih Pak? Karena kan dengan adanya dorongan tersebut maka timbullah gaya, atau Betul. dengan adanya gaya timbullah dorongan itu ya. sama bisa ya. Pak? Pemberlakuan pemberian gaya itu bisa berupa dorongan, bisa berupa tarikan, ya bisa didorong kan, bisa ditarik, atau bahkan kalau kita mendorong meja ini yang sedang diam ya, kan berat. Itu juga karena ada gaya. Itu kita sebut dengan gaya gesek. Oh, gitu begitu. ya. Dia bukan dorongan, bukan juga tarikan, tapi dia berupa gesekan. Oke. Gaya gesek. Jadi bentuk dari gaya itu cara memberikan perlakuannya bisa bermacam-macam. Gitu ya. Nah, misalnya juga kalau dalam olahraga itu sepak bola ya. Sekarang kita kan sering nonton sepak bola atau mungkin bermain ya. Nah, sebuah bola bisa melambung gitu ya, masuk gawang, dioper ke pemain yang lain. Itu karena diberikan gaya pada bola itu. Terutama kalau pemain sepak bola tentu melalui kaki ya. Ditendang ya Pak ya. Ditendang, memberikan gayanya. Nah, sehingga bola tersebut berubah posisi yang tadinya di dekat sini, kemudian dia melambung atau mungkin berpindah tempat ya Pak ya. Berpindah tempat itu karena diberi gaya. Tadi. Contoh lain kalau kita masuk di supermarket misalnya, kita mungkin pernah naik lift ya. Oh iya naik betul. lift atau eskalator mungkin gitu ya. Nah, kenapa kita bisa naik dari lantai 1 ke lantai 2 menggunakan lift? Nah, karena lift tersebut memberikan gaya kepada pada penumpang di dalamnya begitu ya. Dan kenapa lift tersebut bisa naik juga karena diberikan gaya oleh mesin yang sedang bekerja. Gitu. Nah, karena di situ bekerja gaya-gaya. Atau kalau yang lain Pak tukang misalnya ya memukul paku, kita memukul paku gitu. Kenapa paku tersebut bisa masuk ke dalam kayu begitu ya? Karena martil atau palu memberikan gaya kepada paku sehingga paku tersebut bisa masuk. Ini juga yang naik sepeda juga ya Pak ya? Naik sepeda begitu juga. Sepeda ketika kita mengayuh sepeda. Ya kita memberikan gaya. Ya. Ya gaya tersebut bisa menggerakkan roda dan rodanya bergetar. Atau ketika kita berada di luar rumah ya, ada angin yang sedang meniup daun-daun gitu ya. Daun melambai-lambai. Kenapa? Karena angin memberikan gaya kepada daun-daun yang berada di pohon tersebut. Hingga dia bergerak ya Pak, bergoyang ya Pak. Iya. Nah, kemudian ada gaya yang lain misalnya kenapa benda ketika kita lempar ke atas kemudian jatuh ke bawah.
Kenapa kira-kira ya Bu Rahma ya? Gravitasi itu Pak. Betul sekali, karena Iya. ada gaya Gaya gravitasi. gravitasi. Iya. Nah itu juga salah satu bentuk Oh itu termasuk gaya juga ya Pak ya? gaya, betul. Karena iya. tadi kan ada gaya tarik, gaya dorong, Mm-mm. gaya gesek, Mm. termasuk juga gaya Gravitasi. gravitasi. Oke. Nah ini tentunya di dalam pendidikan, di dalam pembelajaran ini ada sesuatu yang bisa kita renungkan ya sebagai kita sebagai makhluk Tuhan gitu ya, Iya. sebagai hamba Allah kita merenungkan adanya fenomena-fenomena alam seperti ini, Betul, termasuk iya. gaya gravitasi tadi. Iya. Coba kita bayangkan bagaimana ketika gaya gravitasi ini tidak ada. Iya. Kemudian Tuhan Yang Maha Kuasa mencabut nikmat gravitasi ini. Wah, iya. mungkin kita tidak akan bisa hidup tenang. Kita nggak bisa duduk. Iya. Kita melayang-layang melayang-layang. terus, Menaruh apa-apa nggak bisa. Nggak bisa. Kita Minum naruh aja nggak bisa ya. Kita baru naruh minumnya sudah terbang gitu ya. Iya. Bahkan bisa jadi ketika kita minum sudah air di depan mulut bisa terbang keluar. gitu, Iya, gitu ya. oke, Nah oke. itu artinya dengan gaya ini, dengan gravitasi ini tentunya juga tidak hanya sekedar bahwa kita pandai gitu ya mempelajari, tapi kita juga Mensyukuri ya. mensyukuri Iya, ya. betul. Ketika kita sebagai seorang yang beriman Iya. akan semakin bertambah keimanan kita, Iya, betul. gitu ya. Iya. Nah itu yang hikmah bisa kita ambil. Nah kemudian ketika kita berbicara tentang gaya, maka gaya tadi adalah sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan pada benda. Begitu ya. Kalau benda yang di atas tadi karena gaya gravitasi bisa ke bawah. ke bawah, Iya. gitu ya. Bahkan tidak hanya sekedar menyebabkan perubahan posisi saja, Iya. tapi gaya juga bisa merubah bentuk, Oh ya. menyebabkan perubahan bentuk. Contoh. Contoh. Misalnya kalau kita yang mudah diamati apa ya, tanah liat ya. Iya. Tanah liat kalau kita tonjok Iya, dia pasti masuk pasti akan ya. bentuknya berubah. Bentuknya agak ke dalam gitu ya, Pak. Iya. Iya. Atau balon ya. Balon ketika Kalau kita kita- dorong dia yang tadinya bentuknya bulat Bulat. bisa Agak masuk ke belakang. masuk Iya. ya, jadi nggak Betul, bulat betul. lagi. Iya, iya, iya. gitu. Bahkan Oh. diri kita juga kalau muka kita ini ditonjok Sakit apa yang jelas? bentuknya bisa berubah Berubah. ya. Iya. Iya, Bisa betul, Pak. berubah. Artinya apa, gaya bisa menyebabkan perubahan bentuk. Iya. Begitu ya. Mm. Perubahan bentuknya bisa berubah dan masih banyak. Kalau kita ada mobil yang menumbur tembok, menumbur pohon gitu, terjadi tumbukan gitu ya. Heeh. Karena ada gaya maka bentuknya kan berubah. Berubah. Tadi mobilnya cakep jadi nggak Iya. cakep lagi begitu Jadi ya. penyot. Jadi penyot Iya. gitu Iya. ya. Nah, kemudian dengan gaya tadi juga bisa menyebabkan perubahan sifat gerak dari benda ya. Yang sifatnya tadi misalnya lurus bisa dia jadi belok begitu ya. Sifat-sifat geraknya juga akan berubah. Kemudian gaya juga bisa menyebabkan perubahan kecepatan. Gitu ya. Kalau tadinya mobil kita dorong pelan-pelan dengan diberi gaya yang lebih besar, Dia lebih cepat jalannya. gitu Oke, ya. iya. Atau gerobak misalnya yang ditarik pelan-pelan diberi gaya cepat dia bisa jadi Lebih jalan lebih cepat lagi. cepat. Oke. Dan kendaraan-kendaraan itu bisa berubah kecepatan juga karena adanya Gerak tersebut. karena gaya, Gaya. perubahan gaya, gaya. gitu ya. Oke. Kemudian selain bentuk, sifat, kecepatan juga bisa menyebabkan arah ya, perubahan arah. Iya, Perubahan arah gitu ya. Misalnya arah angin gitu kan juga karena ada perubahan karena adanya gaya bisa terjadi perubahan arah dari gerak Arah benda, angin gerak ya, tersebut. gerak benda tersebut. Oke. Ya. Iya. Namun juga perlu kita ketahui bahwa tidak selalu gaya itu menyebabkan perubahan gerak dari benda yang diberi gaya. Kenapa, Pak? Iya. Contoh, tembok. Nah, kita Iya. dorong tembok. Bergerak Tidak nggak? akan Nggak bergerak. Iya. Karena pada batas tertentu tembok itu tidak akan bergerak. Tidak akan bergerak. Tapi kalau yang mindahkan tembok itu bulldozer Pasti bisa bergerak. Iya. Ya, artinya dengan gaya tertentu maka dia tidak selalu bahwa gaya itu bisa menyebabkan Benda perubahan itu bergerak. gerak. Tapi nanti pada bagian lain nanti
di bagian selanjutnya Mm-mm. nanti akan kita pelajari ada namanya gaya aksi reaksi misalnya gitu ya. Kita memberikan aksi kepada tembok, Mm-mm. tembok memberikan reaksi kepada kita. Mm. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Iya. Kenapa tembok itu tidak Memberikan bergerak tidak gitu ya. bergerak, Ya, iya. ya, itu. Meskipun dia sudah kita dorong dengan sekuat tenaga, betul. begitu Iya, ya. iya. Nah, sebuah gaya atau suatu gaya itu untuk kita ketahui bahwa dia mempunyai nilai Mm-mm. dan juga memiliki arah. Mm. Kalau kita dorong kan pasti ada arahnya Ada ya, arahnya, ke iya. tempat tertentu. Iya. Mungkin sedikit kita bedakan dengan waktu. Mm-mm. Waktu kan punya nilai ya. Betul. Saya sudah menunggu di sini setengah jam. Mm-mm. Ada nilainya. Tapi kan Iya. kita nggak arahnya kemana kan nggak ada. Iya, betul. Nah, makanya kalau waktu bukan Tidak memiliki merubah arah. Uh-uh. tidak memiliki arah. Tidak Tapi memiliki kalau arah. gaya Memiliki arah. Iya. Misalnya kotak ini saya dorong ke utara, saya dorong ke depan, gitu Iya. ya, dan seterusnya. Sehingga gaya memiliki nilai dan arah. Iya. Sehingga bisa katakan bahwa gaya ini kita sebut sebagai besaran vektor. Gaya itu disebut juga Besaran besaran vektor, vektor. termasuk di dalam besaran vektor. Oh, termasuk dalam besaran Ya, vektor. besaran vektor ini adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Tapi kalau waktu tadi bukan termasuk besaran vektor, tapi kita sebut dengan besaran skalar. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Ini kan kita sudah bahas pada beberapa sesi yang lalu ya. Bab sebelumnya, begitu ya. Nah, gitu. Nah, ini gaya termasuk besaran vektor. Nah, dan satu lagi di bagian ini kita katakan bahwa gaya ini juga sesuatu yang bisa diukur. Karenanya untuk mengukur gaya ini kita perlu alat ya. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengukur gaya itu adalah neraca pegas. Nah, bagaimana hal-hal lain yang terkait gaya nanti akan kita bahas pada sesi kedua berikutnya. ya. Oke, baik. Kita rehat sejenak dan nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana karena nanti setelah rehat Pak Agus akan memberikan banyak ilmunya kepada kita semua. Dan tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Your special love and I can feel it.
deep in my soul. I see you've given me much more. Thank you for the greatest gift of all. Just the way that you move, what you can do. I don't need you to prove, baby. I already knew. Give me love, baby. I just need your love, baby. I don't need you to prove. Just keep me you, yeah, baby. Just keep me your love, your soul. Just keep, yeah. Just keep. Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, masih dari studio Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan saya Rahma masih bersama Pak Agus untuk kembali dalam acara Bimbel tentang hukum Newton untuk kelas 10. Dan kita masih membahas topiknya adalah gerak. Baik Pak Agus, kita lanjutkan kembali untuk sesi kedua ini, hukum Newton tentang gerak. Silakan Pak. Baik, Bu Rahma dan Insan Edukasi, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi sudah kita bahas ya, bahwa untuk mengukur besaran gaya ini bisa kita gunakan, salah satunya adalah neraca pegas. Yeah. Nah, tadi kita sudah membahas gaya, kita sudah membahas gerak, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara gaya dan gerak? Nah, hubungan antara gaya dan gerak ini sudah lama ya dipelajari. Bahkan ada seorang ilmuwan yang sudah mempelajari pada masa-masa sebelum Masehi, yaitu yang bernama Aristoteles. Aristoteles ini sudah mempelajari hubungan antara gaya dan gerak ini pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu Aristoteles percaya bahwa diperlukan sebuah gaya untuk menjaga agar sebuah benda tetap bergerak sepanjang bidang horizontal. Jadi misalnya kalau kita ingin tadi seperti katakan mendorong mobil ya. Nah, kalau kita agar mobil tersebut jalan terus, maka harus diberikan gaya terus-menerus sehingga dia jalan terus begitu. Nah, mungkin persepsi kita juga sama ya seperti itu. Betul. Agar suatu benda itu bergerak terus, maka agar terjaga tetap berjalan maka harus diberikan gaya secara terus-menerus. Nah, pada saat itu dia mengemukakan ya, Aristoteles mengemukakan alasan bahwa untuk membuat sebuah buku misalnya ya, itu yang berada di atas meja itu bergerak melintasi meja, maka kita harus memberikan gaya pada buku itu secara kontinu. Nah, kalau ini ada buku kita dorong terus, maka dia baru bisa berjalan secara kontinu gitu ya. Betul. Masih menurut Aristoteles bahwa keadaan alami sebuah benda itu adalah diam, menurut persepsi dia. Jadi keadaan alam itu alami ya. Pada prinsipnya sebuah benda itu pada prinsipnya adalah diam. Dan dianggap perlu adanya gaya untuk menjaga agar benda itu bergerak dan tetap bergerak. Begitu. Nah, kemudian lebih jauh Aristoteles mengemukakan semakin besar gaya pada benda, maka semakin besar pula kecepatan atau lajunya. Gitu. Jadi kalau nggak kita beri gaya diam, supaya bergerak kita beri gaya, dan semakin besar gaya maka akan semakin besar pula gerakannya, kecepatan atau lajunya. Nah, itu yang dikemukakan oleh
Aristoteles. Nah, Iya. itu mengemukakannya udah cukup lama ini mengemukakannya ya. Iya. Pada kira-kira 322 sebelum Masehi. Tahun Lama sekali ya. Sudah lama sekali. Iya. Kita nggak tahu di mana waktu itu. Iya. Masih lama ya. Nah, kemudian kira-kira 2000 tahun berikutnya setelah Aristoteles ini ada seorang ilmuwan yang bernama Galileo. Galileo. Ya. Itu yang hidup pada kira-kira tahun 1564 sampai tahun 1642. Itu menemukan apa ya, kesimpulannya di dalam percobaannya ya, yang cukup berbeda dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh pendapat dari Aristoteles tadi. Nah, Galileo mempertahankan bahwa sama alaminya bagi sebuah benda untuk bergerak horizontal dengan kecepatan tetap, seperti saat benda tersebut berada dalam keadaan diam. Artinya kalau benda itu tadinya diam, dia cenderung ingin tetap diam. Iya. Gitu ya. Kalau benda itu bergerak, maka dia cenderung ingin terus bergerak. Iya. Itu kalau pendapatnya Galileo. Iya. Ya gitu ya. Kalau Aristoteles tadi kan pendapatnya benda itu pada prinsipnya diam. Dia akan bergerak baru ketika diberi gaya. Iya. Tapi kalau Galileo berbeda, sebaliknya ya. Berbeda. Iya. Tidak sebaliknya, tapi berbeda. Iya. Berbeda. Dia mengatakan bahwa kalau benda itu diam, dia akan tetap diam. Kalau benda itu bergerak, dia akan terus bergerak. Begitu. Nah, kemudian pengamatan yang dilakukan itu bisa kita pahami ya, kita bayangkan misalnya kita misalkan saja ketika kita akan mendorong sebuah benda ya, mendorong sebuah benda, apa kita katakan buku ya, buku atau buku yang berada di atas meja. Kalau permukaannya ini sangat kasar, ya, sangat kasar di atas meja, maka kita butuh tenaga yang cukup kuat besar. Ya, gaya yang cukup besar, ya, cukup besar untuk mendorong buku tersebut agar bisa bergerak, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau meja itu licin? Ya, bagaimana kalau meja itu licin? Maka gayanya kira-kira bagaimana, Bro? Lebih kecil yang gaya dibutuhkan agar dia bisa bergerak, begitu ya. Kemudian bagaimana lagi kalau misalnya di atas meja itu kita kasih minyak atau pelumas? Maka gayanya akan lebih kecil lagi kan, begitu lebih kecil. ya, Licin kan? Iya, gitu ya, iya. disentuh sedikit aja mungkin sudah langsung bergerak ya, gitu ya. Ada pelicinnya begitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana seandainya itu tidak ada gesek, itu sebenarnya kalau kita bayangkan, kenapa tadi kok berat tadi? Yang pertama kali karena kasar tadi. Iya, karena yang kasar itu ada gesekan. Iya, betul. Ya, ada gesekan. Kemudian kalau yang mejanya licin, gesekannya berkurang. Lebih kecil gesekannya. Kemudian kalau kita beri minyak lebih kecil lagi gesekannya. Sebenarnya tadi kita harus memberi gaya tadi sebenarnya untuk melawan gaya gesekan itu. Pada prinsipnya gitu ya. Nah, itu. Artinya semakin kecil gesekannya, maka semakin kecil pula gaya yang diberikan untuk ke benda tersebut menggerakkan benda tersebut. Nah, lalu pertanyaannya lagi, bagaimana kalau tidak ada gesekan? Gitu ya, tidak ada gesekan antara benda dengan alasnya gitu ya, meja misalnya begitu ya. Maka tentu benda tadi yang diam tetap diam, dan ketika benda itu bergerak, maka dia akan terus bergerak kan, karena tidak ada yang gesek, nggak ada yang ngerem, kan gitu ya. Mungkin disentuh sedikit saja sudah langsung bergerak terus, nggak berhenti. Nah, benda itu ketika didorong bergerak kemudian berhenti, itu kan karena ada yang memberhentikan, karena ada gesekan, karena ada angin, gitu ya di lapangan itu, karena ada gaya lain yang membuat dia berhenti. Nah, karenanya dikatakan oleh Galileo bahwa kecenderungan benda itu ketika bergerak akan bergerak terus. Kecuali ada gaya lain, kayak gesek gitu ya. Kalau benda itu diam, maka dia cenderung akan diam terus, begitu. Nah, sebenarnya ini ada sebuah percobaan ya.
ada sebuah percobaan Iya. yang menggunakan alat yang bisa memperkecil gesekan ya. Nah, kalau di laboratorium itu alat itu kita sebut dengan air track. Air track. Air itu kan udara ya. Iya. Ya, track yang Track itu adalah landasan pacunya ya. Tapi dari landasan itu keluar udara, keluar angin. Sehingga kalau Kayak uap gitu, Pak. ya, tapi dia tidak kelihatan. Kalau uap kan kelihatan seperti kelihatan, asap, tapi dia hanya udara saja. Iya, Udara iya, saja. iya. Atau kalau diterjemahkan namanya ada meja udara ya. Meja udara. Nah, ini ada udara iya. sehingga kalau ada benda diletakkan di atas meja itu dia nggak akan nempel di meja. Iya. Karena terdorong oleh udara yang dari bawahnya gitu ya. Nah, terdorong oleh udara itu sehingga gesekannya sangat kecil sekali gitu ya. Gesekannya sangat ringan. Nah, karena gesekannya sangat ringan maka hampir seperti tidak ada ya, hampir seperti tidak ada gesekan. Nah, ini salah satu alat yang bisa digunakan ya untuk percobaan. Nah, karena benda tadi berhenti karena ada gesekan, maka dari sini Galileo membuat sebuah kesimpulan, ya, dan kesimpulan dia ini kepake ya terus bahwa sampai sekarang ya. Ya, bahwa jika tidak ada gaya yang diberikan kepada benda yang bergerak, benda itu akan terus bergerak dengan laju konstan pada lintasan yang lurus. Ya. Sebuah benda akan melambat hanya jika ada gaya yang diberikan kepadanya. Nah, dengan demikian maka Galileo menganggap bahwa gesekan itu adalah sebagai gaya yang sama dengan dorongan atau tarikan biasa, begitu ya. Iya. Nah, jadi suatu benda itu akan bergerak atau berhenti ketika ada gaya tadi ya, dan benda cenderung akan tetap berjalan lurus ketika tidak ada gaya yang melawan, begitu betul. ya. Nah, mungkin sebenarnya itu yang bisa kita sampaikan konsep secara umum dari gaya ya, gaya dan gerak. Dan nanti pada bagian berikutnya akan kita bahas tentang ada hukum Newton ya, tentang gerak. Nanti ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan berikutnya. Oke, kalau masih kita bahas ya tentang gaya ini, nanti sebelum kita membahas pada hukum Newton, nah, itu misalnya pada prinsip yang telah ditemukan oleh Galileo tadi ya, akhirnya Galileo ini membuat sebuah kesimpulan ya tadi, kalau bisa kita katakan ya. Kita tarik satu kesimpulan ya, Pak ya. Satu kesimpulan ya, bahwa gaya dorong tadi, kenapa agar suatu benda itu agar bisa bergerak, maka kita harus memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya gesek yang melawan tadi, gitu ya. Nah, sehingga gaya total pada sebuah benda atau jumlah vektor dari kedua gaya itu adalah 0, gitu ya. Karenanya bahwa benda bergerak dengan laju konstan ketika tidak ada gaya total yang diberikan pada benda tersebut. Nah, gitu. Nah, ini beberapa hal ya yang bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, baik, kita rehat sejenak dan nanti setelah yang berikut kita akan kembali lagi membahas tentang gerak, dan setelah yang berikut kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah
bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Aku ingin menjadi pertama, aku ingin jadi jagoanmu. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Oh, jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Bentung, Bandar Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Sampailah kita pada kesimpulan untuk materi kita hari ini. Dan silakan Pak Gus untuk berikan kesimpulannya. Baik Bu Rahman dan insan edukasi, tadi kita sudah berbicara tentang beberapa hal yang dipelajari, diselidiki oleh Aristoteles ya dan Galileo ya. Nah, kemudian ilmu-ilmu yang sudah ditemukan tadi selanjutnya dipelajari oleh Newton ya, Isaac Newton. Nah, Isaac Newton ini seorang ilmuwan yang hidup pada tahun 1642 sampai 1727. Dari apa yang sudah ditemukan dipelajari oleh Galileo tadi, kemudian Newton melanjutkan mempelajari, kemudian membangun sebuah teori ya, yang kita sebut dengan teori gerak gitu ya, yang sangat terkenal ya. Ya. Kemudian analisis Newton tentang gerak ini dirangkum dalam 3 hukum gerak ya. Nah, nanti ada hukum 1 Newton, hukum 2 dan hukum 3 yang ini sudah cukup terkenal ya kalau di dalam dunia fisika. Nah, dalam karya besarnya Principia ya, dalam bukunya Principia ini yang diterbitkan pada tahun 1687, bahkan Newton tuh sempat menyatakan terima kasihnya ya kepada Galileo. Karena pada kenyataannya bahwa hukum pertama Newton tentang gerak ini sangat dekat dengan kesimpulan yang diambil oleh Galileo gitu ya.
Nah, nanti bagaimana hukum 1 Newton ini akan kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Namun di sini bisa saya sampaikan terlebih dahulu sebuah kesimpulan yang diambil oleh Newton yang kemudian disebut dengan hukum 1 Newton. Yang kalimatnya adalah setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus kecuali jika diberi gaya total yang tidak nol. Nah, ini adalah kesimpulan dari Newton yang dituangkan dalam hukum 1 Newton. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Pak Agus atas kehadirannya di studio kami, dan nanti pada sesi berikutnya kita bisa bertemu kembali ya Pak ya. Pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, usailah sudah acara bimbel kita untuk hari ini bersama Bapak Dr. Andes Agus Sugianto. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Kami pamit undur diri, namun kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berbagi ilmu untuk semua. Pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.